Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Dwi Hasanah dengan NIM A1E1220881 kelas R001. Di sini saya menjelaskan tentang book report hasil dari observasi saya mengenai gangguan kesulitan belajar terhadap anak guna memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan identitas si anak. Anak dengan inisial SAF, berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahirnya Muara Jambi 1 Oktober 2013. Pekerjaan orang tua, ayahnya sudah meninggal dan ibu pedagang. SAF ini merupakan anak satu-satunya. Riwayat penyakit yang pernah diderita yaitu tipes dan mah. Orang tua menerapkan pola asuh demokratis. Orang tua, terutama ibunya, memperhatikan tumbuh kembang si anak dan selalu mendengarkan anak bercerita, berpendapat. Si ibu juga memberikan kebebasan tetapi tetap ia memantaunya. Tingkat prestasinya tidak ada karena si anak belum pernah sama sekali mengikuti perlombaan di sekolah. Dugaan kesulitan belajar yang dialami anak berinisial SAF ini yaitu kesulitan dalam menghafal atau menghafal tahsin. Dalam menghafal, anak sering kesusahan seperti susah menghafal sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan dalam Al-Quran. Upaya yang telah diberikan ibunya yaitu dengan memberikan dukungan dan latihan seperti setoran agar si anak terus belajar menghafal. Ketika belajar menghafal, si anak ibu mengenali bagaimana gaya belajar yang diberikan untuk si anak. Dengan si ibu memperhatikan setiap usaha yang dilakukan si anak, ibu memberikan pujian dan sentuhan di setiap usaha yang dilakukan anak. Apapun hasilnya, ibu selalu memberikan dorongan yang positif. Saya melakukan observasi mengenai perkembangan dan kesulitan apa yang dialami SAF melalui wawancara kepada anak dan ibunya. Ternyata anak SAF ini giat belajar menghafal, tetapi terkadang ada sedikit hambatan yang membuat ia sulit menghafal. Dan anak ini tidak menyukai ketika belajar dipaksa. Ketika melakukan wawancara dengan si anak, ternyata ia sulit menghafal tahsin terutama pada sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan. Mengenai akademiknya, SAF belum pernah mendapat juara. Di sekolah ia juga belum mendapatkan ranking di kelasnya. Ia selalu mendapat ranking di atas 15 dari 20 siswa. Tinjauan dalam diri anak. Kesulitan belajar yang dialami SAF ini sepertinya bukan karena tidak berfungsinya otak, karena memang tidak ada penyakit kronis, tetapi memang sulit dalam menghafal. Dalam makna yang lebih luas, membaca dan menghafal tidak hanya terpaku kepada kegiatan melafalkan dan memahami makna bacaan dengan baik yang hanya melibatkan unsur kognitif dan psikomotorik, namun lebih menyangkut penjiwaan atas isi bacaannya. Kesulitan yang dialami si anak ini bersifat nonverbal karena kesulitan dalam memahami konsep seperti huruf dan bacaannya. Anak tidak ada gangguan pada fungsi auditori, visual, psikomotorik atau gangguan modalitas inderawi. Ia sepertinya baik-baik saja. Jenis kesulitan yang menjadi dugaan pada SAF ini yaitu kesulitan belajar menghafal. Menurut identifikasi saya, tingkat kesulitan yang dialami SAF ini cukup berat tetapi tidak terlalu berat karena masih bisa diatasi atau ditangani dengan terus belajar dan mengulang kembali agar mampu dikit demi sedikit dengan menghafal. Nah, SAF ini tidak mengalami gangguan somatogen karena tidak mengalami penurunan pada fisik atau penyakit. Mengenai keterlambatan perkembangan kepribadian sepertinya ada karena anak ini pernah mengalami tinggal kelas atau tidak naik kelas. Dan SAF ini tidak mengalami gangguan psikomotorik. Nah, si anak tidak ada kelainan karena ia juga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan ia lebih suka melakukan hal-hal atas kemauan dari dirinya sendiri. Tinjauan lingkungan. Anak tidak pernah pindah sekolah dan ia juga rajin ke sekolah. Ia tidak pernah mengalami keterlambatan pedagonis dan motoril karena ia diberikan pendidikan dan norma sedari kecil.
penelaan tentang masalah. Yang pertama itu pendidikan. Hasil yang diperoleh di sekolah baik. Nah, karena ia juga mau belajar dan mengulang kembali apa yang ia dapatkan, tetapi itu karena kemauan ia sendiri. Meskipun ketika setoran terkadang ia juga mengulang. Perbandingan hasil belajar dengan teman-temannya, anak ini mengalami terlambat karena teman-temannya cukup bagus dan cepat dalam menghafal. Hasil setoran menghafal yang diperoleh anak terbilang tidak bagus karena ia sering dan hampir selalu mengulang setiap setoran menghafal. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak itu yaitu pramuka wajib. Jadi itu tidak terlalu memberatkan si anak. Untuk ruang belajar di rumah dan di sekolah terbilang cukup memadai. Anak juga senang berkreasi, melakukan hal-hal random yang ia sukai. Nah, untuk ventilasi terbilang cukup memadai juga karena rumah anak ini tidak terlalu kecil dan sekolahnya pun bersih, serta ruang kelas tidak cukup buruk dan terbilang layak untuk proses belajar mengajarnya. Tempat belajar yang cukup nyaman, tidak dekat dengan pedagangan dan berada di lingkungan yang padat. Untuk teman sekolahnya itu ada laki-laki dan perempuannya campur. Sarana dan fasilitas belajar yang cukup memadai dan bermutu untuk melakukan proses pembelajaran, seperti air di sekolah terkadang itu tidak lancar dan di dalam masjid juga terkadang tidak ada air. Nah, yang kedua, psikologis. Tingkat kecerdasannya itu kurang baik, anak juga sering mengulang ketika setoran. Nah, yang kedua, kemampuan dan atau keterampilan anak ini yaitu mudah bergaul dengan sesama temannya. Ia belum tahu apa minat dan bakat yang ia miliki. Ia masih senang bermain-main. Perhatian dan konsentrasi dalam belajar anak juga termasuk dalam kesulitan. Nah, anak sulit dalam memahami sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan. Anak juga mau belajar dan mengulang kembali hafalan-hafalan yang ia belum tuntas. Ia dengan giat belajar dan melafalkannya. Fisik dan kesehatan anak. Dalam masalah pendengarannya sepertinya bagus dan tidak ada penyakit atau hal-hal yang mengganggu dalam berkomunikasinya. Mengenai makanan atau gizi, ia sudah terpenuhi meskipun tidak selalu makanan yang mewah, yang bergizi, tetapi terkadang juga ada seperti buah-buahan dan susu yang hampir selalu ada ia konsumsi. Mengenai kelahirannya, ia terlahir normal dan tidak ada gangguan pada proses kelahiran. Nah, anak tidak memiliki penyakit kronis, tetapi ia tidak bisa telat makan dan mengkonsumsi makanan-makanan pedas karena ia mempunyai riwayat penyakit dalam sosial. Nah, karakteristik orang tua si anak ini, terutama ibunya yang saya ketahui, ia sangat sayang terhadap anak SAF ini karena ia anak satu-satunya dan suaminya yang sudah meninggal menjadikan ia sangat peduli dan memperhatikan si anak. Maka dari itu ia menerapkan pola asuh demokratis agar anak tidak terlalu bebas dan masih terpantau. Nah, tingkat pendidikan si ibu yaitu tamatan SMA. Di sini sikap orang tuanya tidak sama sekali menunjukkan over ambisius karena ayahnya lebih terlihat santai dengan perilaku anaknya. Tetapi ada juga sikap orang tuanya menunjukkan sikap permisif atau pembiaran, tetapi masih tetap dipantau dan diperhatikan. Menurut si ibu, ayah si anak ini sangat bekerja keras, ulet dan penyabar dalam hal apapun, termasuk dalam menghadapi tumbuh kembang si anak. Tidak ada anak hanya satu bersaudara. Tidak ada karena orang tuanya memberikan pola asuh yang menurutnya baik. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan, anak yang berinisial SAF mengalami kesulitan belajar menghafal, terutama menghafal tahsin Al-Quran. Kesulitan dalam memahami sifat-sifat yang hurufnya mempunyai lawan dan tidak memiliki lawan. Orang tua, terutama ibunya, telah melakukan upaya untuk membantu anak seperti memberikan setoran pengulangan hafalan. Nah, dari segi sarana dan prasarana juga cukup mendukung proses pembelajarannya. Kondisi fisik dan kesehatan anak terlihat baik, tidak ada gangguan fisik atau penyakit kronis. Dan dalam hal sosial, orang tuanya tidak terlalu terpengaruh dalam pola asuh. Motivasi belajar anak baik karena ia giat belajar untuk mengulang kembali meskipun terkadang mengalami kesulitan,
tetapi ia tidak menyerah, selalu mengulang apa yang ia pelajari. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.